wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi, diterima oleh Allah, serta nanti pada saatnya dapat menghantarkan kita kembali ke hadiratnya mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak pada saatnya dapat bertemu dengan beliau seraya mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita. Kita masih berada di bab haram berbohong atau larangan berbohong atau tidak jujur, ya sama saja nih. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tahallama, kata Nabi, barang siapa yang ngaku-ngaku bermimpi. Ya, ini kan ngaku-ngaku berarti gak kenal. Bihulmin, dengan satu impian. Mimpi apa nggih? Mimpi cokot ulo, mimpi pokoknya mimpi nggih. Lam yarihu, padahal dia ndak mimpi. Dia ngomong mimpi ini, mimpi ngono, sementara dia tidak mimpi, maka nanti di akhirat hadirin kulifa, dia dipaksa ayak kita baina sa'rotaini, untuk menggandengkan dua biji gandum. Walayaf'al, padahal itu tidak mungkin hadirin. Jadi tidak mungkin bisa melakukan itu karena memang ya tidak mungkin dua biji digandengkan jadi satu. Ini menurut Rasulullah. Jadi hukumannya orang yang ngaku mimpi sementara dia tidak mimpi seperti itu. Kemudian sekarang lanjutannya, waman istama'a ila hadisin. Maromnya oke. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan, maksudnya di sini pembicaraan ghibah atau rasan-rasan, ila hadisi qaumin, ya, oke, kepada pembicaranya kaum wahum lahu karihun, seperti kemarin yang sudah kita bahas bahwa ucapan ghibah itu adalah ngomongkan orang lain. Kalau yang diomongkan itu dia dengar, dia tidak suka, marah dia, itu namanya
ngerasani. Nah sekarang ada orang yang sebetulnya dia tidak ikut ngerasani tapi melok ngrungokno tok nguping mau ngerasa-ngerasan ya. Niki hadirin, ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ini hadisnya. Nanti di akhirat hukumannya dia dipaksa. Nggih. Subba fi udunail al-unuku. Unuk niku cairan logam. Panjenengan pirsa logam nggih, apa tembaga, apa kuningan, apa sembarang lah pokoknya nggih, besi itu ya. Itu dicairkan sampai koyok banyu niku berapa derajat Celcius dia bisa cair sampai seperti itu nggih. Nek pun cair kricik-kricik konten niku subah fi udunaihi disokno ning gone telinganya orang yang dulu di dunia dia hobi nguping. Hati-hati. Nabi sih ngomong loh nggih. Jadi kita hanya ngaji. Ngupinge tok dihukum koyo ngoten. Nggih. Sing ngrasani nanti ada sendiri. Sing nguping mawon melana nek saged nggih harus bisa. Lek ana wong rasan-rasan diilingno lek iso aja. Nanti berat siksanya di akhirat. Lek gak iso mingkrih mawon, aja sampai ngrungokno. Nek ngrungokno tok lho gak menak ngrasani. Jadi cairan yang tadi itu logam kricik-kricik disokno nang gone telinganya orang yang dulu di dunia hobi nguping ngrasa-rasan Masya Allah. Itu sing rungokno. Lah sing rasana sampai kejam malih. Hukumannya gitu. Jadi hadirin, kita bisa bayangkan logam, besi, kuningan atau yang lainnya itu gitu, itu bisa cair kalau dipanaskan dengan panas sekian derajat Celcius. Kalau panas-panas kompor itu gak kira cair, gitu, kurang panas. Karena panas baru cair, sampai cair, lepun cair disokno. Hati-hati. Niki kita sudah belajar, sudah ngaji, ngerti ilmune larangannya wong nguping rasan-rasan. Mulane aja sampai kita terlibat ngrungokno atau nguping wong rasan-rasan karena hukumannya demikian berat. Ngoten nggih. Jadi yang kedua, aja goro ngaku-ngaku mimpi lek gak mimpi tenan. Nggih. Kemudian yang kedua, aja sampai nguping wong sing rasan-rasan. Yang ketiga, waman sawwara suratan udiba wa kullifa ayyan fihi arruhu wa laisa binafi. Ngeten. Lek ana wong ning donya niki suka gambar atau bukan gambar nggih, membuat patung tuh. Patung bukan sekedar golekan anak-anak kecil itu bukan, tapi patung yang kalau di daerah saya sana banyak. Jadi di gang-gang itu ada patung macan, nggih, patung singa, makanya jenenge Simo, udara Simo niku macan. Nah hadirin, lek enek wong sing hobi ngoten niku besok di akhirat dipaksa ayun fuha fihi ruh supaya aku nengiro lagi barang ya. Larang. Gatel. Besok hukumannya dipaksa supaya meniupkan ruh terhadap patung buatannya itu. Padahal walaisa binafi pasti tidak akan bisa membuatkan ruh dia. Oleh karena itu sing apik jangan membuat seperti itu. Jadi ini hadis 3 poin yang disampaikan kepada kita. Larangan goroh, orang ngiping aku mimpi. Yang kedua larangan nguping rasan-rasan. Dan yang ketiga larangan membuat patung. Yang manakala patung itu dikasih roh dia bisa hidup. Sementara manusia tidak akan bisa membuat roh. Nah kalau seperti pendengaran ya, gak konsentrasi. Makanya ada yang membuat wayang kulit. Wayang kulit itu dibuat kulit gepeng, itu sekalipun ditiupkan roh dia tidak akan bisa hidup. Maka yang seperti itu menurut bagian ulama itu dibolehkan. Nah yang tidak kulit itu ya kayak wayang golek yang berupa patung betulan. Ini hadis loh ya.
panjenengan aja protes karo Kanjeng Nabi. Oh, aku gak iso alasan. Adanya kayak gitu dan hadisnya Imam Bukhari, rawinya Imam Bukhari itu dijamin kesohihannya. Oleh karena itu hati-hati ini 3, jangan sampai kak mimpi aja ngomong mimpi. Nah, hadirin, mimpi itu ada minimal ada 2 macam. Ada yang zaman Nabi disebut ru'yan. Ru'yan itu impen, ru'yan sodiko, mimpi yang betul. Jadi mimpi itu ada yang betul, ada yang kembang mimpi utawa kakean pikiran. Are turu ngoten mikir macam-macam, soalnya nemene iki. Turu kipen-kipenen, berutang mari-mari ngene. Begitu turu kebawa mimpi itu tidak ada artinya. Mimpi yang ada artinya itu diantaranya adalah mimpinya orang yang tidurnya tidak kakean. Tidur yang wajar, misalnya jam 9 atau lebih baru tidur, itu tidak kakean turu. Mari maghrib wis turu. Ini jenenge kakean turu. Lek wong Jawa ngomong nggih, terus pokoknya elek jadi wong Jawa. Yang kedua, impiannya itu bukan mimpi-mimpi yang seperti mimpi basah, mimpi yang tidak benar-benar, itu bukan itu. Tapi mimpi yang punya makna. Lah hadirin, katanya para ulama kalau mimpi bagus jangan diomong-omong, dipakai sendiri seraya memohon kepada Allah, ya Allah jadikan mimpi itu tadi malam itu betul-betul mimpi yang membawa manfaat. Dan mimpi elek seperti mimpi menakutkan, mimpi ketemu gondoruwu dan lain sebagainya, maka begitu terjaga lilir itu isyarat ke arah kiri seperti meludah tapi tidak keluar ludahnya, nyidu tapi tidak keluar itunya ke arah kiri 3 kali sambil mohon perlindungan kepada Allah, minimal baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu godaan setan hadirin. Wis kok aku tak sendiriku ya. Oh jenengan nggih larang wedok niku Pak. Mlebu sarung bareng macam-macam. Lah gak konsentrasi aku. Ini ngen kula Pak. Ngen kula wingi masalah. Waktune istighosahan larane modal. Baik nggih ngaten nggih pun 3 poin diperhatikan betul, jangan sampai kita terlibat. Ini keterangan langsung yang kesini aja. Yang keempat, sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afrad firo kebohongan yang paling besar itu tadi itu orang yang enggak mimpi ngaku-ngaku mimpi, ayyura rajulu ainahi malam taroya. Dia enggak mimpi, dia ngaku-ngaku mimpi, membuat odo-odo oleh cara wujud. Ini kebohongan yang paling besar. Jadi jangan ya, kalau mimpinya bagus disimpan di mawon, tapi lek mimpinya jelek seperti mimpi yang menakutkan, kelindian atau apa namanya itu segera kayak tadi isyarat ludah di arah kiri sambil mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Makanya hadirin kalau bisa nggih, walaupun bolak-balik matur, lek iso lebih-lebih kita yang sudah tua kayak gini mau tidur itu wudu. Iso-isoe lagi. Saya terus terang hadirin, kalau mau tidur saya wudu karena sudah terbiasa. Kalau ndak wudu dulu angel kula turune. Tapi lek wis turu terus kula nyetel niki HP niku nyetel murotal. Kadang surat Al-Baqarah. Sing apik Al-Baqarah. Rumah kalau dibacakan Al-Baqarah baik langsung maupun melalui setelan kayak gitu, jinnya takut. Kadang-kadang ya juz amma, mulai amma yatasaalun sampai An-Nas. Durung sampai oleh separuh hadirin walaupun nggih, nek nyetel itu gelis turu. Lah, kalau misalnya di tengah malam atau bangun lelir, lah ini berat saya wudu lagi.
Kalau ngelilir di tengah tidur terus wudu lagi, wangil turunnya meneh. Nggih, angel belum bisa, saya terus terang belum bisa. Tapi lesson pertama justru angel turu kalau tidak wudu dulu. Nah, orang yang tidurnya wudu hadirin itu dijaga malaikat. Dalam sebuah keterangan antara selimut panjenengan dengan badannya panjenengan itu ada malaikatnya yang menjaga. Jadi panjenengan dihindarkan dari gangguan-gangguan ketika panjenengan tidur tidak bisa apa-apa itu. Bahkan hadirin kalau bisa panjenengan baca Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Falak Binas, Al-Ikhlas 3 kali ditiupkan di tangan, diusapkan, itu jarine para ulama pager, pagernya badan. Lek enek wong bermaksud jelek terhadap panjenengan dengan mengirimkan sihir misalnya atau yang lain, maka tidak akan mempan. Bali, nggih. Morotua saya itu dulu hadirin, elek-elek kiai memang morotua. Itu banyak apa kiriman-kiriman sihir yang kayak gitu hadirin, yang tidak mempan di atas rumah itu meledak. Suaranya sampai terdengar oleh orang-orang biasa. Jadi sering hadirin kayak gitu. Ya Allah, wis tata. Ngoten nggih. Jadi jangan sekali-kali ngaku mimpi lek gak mimpi. Baik, kita lanjutkan. Ini kira dawa cerita hadirin. Sebuah riwayat dari Imam Samurah bin Jundub karena Rasulullah SAW yuksaru ayakula li ashabi. Jadi Rasul itu hadirin paling sering menanyakan kepada sahabatnya, adakah di antara kamu sekalian yang bermimpi? Ditakoi sama Nabi, boleh apa sahabatnya mimpi gak ngerti takwilnya, gak ngerti takwil arti mimpinya, maka dijelaskan oleh Nabi. Nah, karena itu hadirin, di riwayat ini Nabi menceritakan suatu ketika ini dua banget mungkin nanti tidak cukup ini, hadis ini panjang, yang kalau tidak cukup ya nanti diteruskan pada waktu yang akan datang. Fayakusu alaihi mansa'allah ayakusu wa inna qala lana data ghazin. Nah, hadirin, ini suatu ketika beliau kumpul dengan para sahabatnya dan tanya ayat itu tadi itu. Nah, setelah sahabat tidak ada yang bermimpi, maka beliau cerita karena tadi malam beliau habis mimpi. Mimpinya Nabi betul adanya. Tidak ada mimpi yang, bahkan ada wahyu yang melalui mimpi. Annahu atani lailata. Nah, Nabi cerita tadi malam dalam mimpiku ada dua orang, sebetulnya ini malaikat. Ada dua orang atani lailata atiani wa inama kolali. Ada dua orang sakjane malaikat ini, nanti di akhir hadis ini dijelaskan hadirin. Dua orang datang, kemudian kolali, dia berkata kepadaku, kata Nabi, intalik li, ayo melo aku, katanya orang yang datang itu. Waduh, kacau dia. Intalik li wa ini intolok tu ma'ahuma, maka ikut cangkem bareng kan. Sentuhnya mikir kelaran. Maka Nabi mengikuti dua orang itu. Sebetulnya ini malaikat, nanti di akhir keterangan diceritakan. Setelah berjalan, Nabi mengikuti dua orang itu berjalan. Wa inna ataina ala rajulin murtajiin. Nah, tiba-tiba hadirin, ini beberapa peristiwa yang ditemui oleh Nabi. Nabi rupanya dikelihatan ada dua orang, yang satu diterlentangkan, yang satu wa akharu qaimun alaihi bisahratin, satu berdiri di atas kepalanya. Cerita yang dalam mimpinya Nabi, supaya kita ketahui sekalian, ini mimpi punya makna, punya makna. Wa idza huwa yahwi bisahratin li ra'sihi.
Nah, dua orang tadi, yang satu telentang, yang satu berdiri di kepalanya orang yang telentang itu sambil memegang batu besar aja, besar banget, lebih besar dari kepala manusia, besar banget. Kemudian batu itu dijatuhkan, bukan hanya dijatuhkan, dihantamkan. Fayasluhu ra'sahu, tepat pada kepalanya orang yang telentang itu. Ini mimpinya Nabi. Jadi ini punya maknanya apa nanti di akhir hadis ini diceritakan. Fayatadahdahu, maka hancur kepalanya hadirin karena ndas diceblok batu gede nggih. Jadi rupanya ini kepalanya hancur, dan bukan hanya kepalanya, batunya pun sampai pecah. Nggih. Fayat tabi'u al-hajaru fayahudu wala yarji'u ilaihi hatta yasruhu kama kana sumayaudu alaihi. Jadi hadirin, batu itu setelah dihantamkan di kepala, batunya ikut pecah hadirin. Kemudian orang ini mengambil batu lagi, dilemparkan begitu terus berkali-kali. Jadi orang yang telentang itu dihantam kepalanya dengan batu yang besar itu. Setelah Setelah hancur, diambil lagi batunya atau ambil yang lain, dilemparkan lagi. Hatta yasburu sahu kama kana summa yaudu alaihi wa yaudu marah awal marah. Nabi juga heran, takjub, kono wong kaya ngono. Nabi mesih mau bertanya, qala qultu lahuma subhanallah, kata Nabi, itu apa, gambaran apa, mahadani qala. Jadi hadirin, ketika ditanya itu, dua orang tadi itu bukan menjelaskan opo karpe kono wong gledak dihantam batu besar kepalanya sampai hancur, tapi kembali lagi utuh lagi dihantam terus begitu. Maka Nabi mengatakan subhanallah mahadani, ini apa maknanya, kata Nabi. Qala, dua orang itu tidak menjawab. Qala ini dua orang maksudnya. Dua orang itu tidak menjawab, tapi malah mengatakan qala li, dua orang itu mengatakan kepadaku intalik wis, ayo teruskan perjalanannya. Ajak ngomong itu. Fantolakna, maka Nabi ikut melanjutkan perjalanannya. Fa'ataina ala rajulun mustalqin liqafahu wa idakharu qa'imun alaihi bikalubin. Nah, ini yang kedua lain lagi. Kalau tadi orang yang ditelentangkan, orang yang telentang dihantam batu kepalanya sampai hancur berkali-kali. Yang kedua ini orang yang disandarkan ke satu tembok tepat pada tengkuknya ini hadirin. Juga dua orang ini disandarkan di tembok tengkuknya. Wa idza qaimun alaihi bikalubin, kalub itu bantolan. Panjenengan pirsa pemulung itu ya. Pemulung itu kan bawa yaitu bantolan, tapi besar hadirin. Ini yang satu memegang bantolan atau kalub namanya, min hadid, dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahadis syaqai wajhihi. Kemudian rupanya orang yang ditelentangkan tengkuknya di tembok itu masuki bantolan tadi, mulutnya ditarik sampai ke belakang, sobek hadirin, sampai tengkuknya. Kemudian fayusar siru, maka terobeklah sidqahu ila qafahu, jadi sebelah kanan sampai belakang ini sobek sudah. Kemudian wa min kharuhu, dimasukkan lagi ke arah hidungnya, ila qafahu, ditarik ke belakang lagi. Wa ainahu, dan demikian pula dari matanya, ila qafahu, juga arah ke belakang. Setelah dari kanan sudah hancur kayak gitu, disobek-sobek, mulai dari mulutnya, hidungnya, matanya semua sudah hancur. Summa yatahawala ila jambi al-akhar, kemudian pindah ke sebelah yang lain. Kalau tadi sebelah kanan, ganti ke sebelah kiri, juga sama. Di fayafalu bi misluma yafal bil janib al-ula. Jadi diperlakukan seperti pada sebelah yang kanan tadi itu. Wa ma yabruku min dalikal janibi hatta yasudu dalikal janiba kama kana summa yaudu alaihi wa yamun fil amarah. Kemudian berkali-kali dibegitukan, akhirnya Nabi takjub, heran, dan berkata qala qultu lahumma subhanallah mahadani.
Subhanallah, opo iki? Tadi orang dihancurkan kepalanya, sekarang orang dihancurkan mukanya, seperti itu.